Seperti yang saya bilang tadi, andai bukan bulan puasa, saya datangi mereka, saya sembelih satu persatu. Takbir! Allahu Akbar! Baik saudara-saudaraku, itu kekesalan hati saya. Sebetulnya saya tidak mau berbicara, akan tetapi di sini ketahuan mana yang jogos, mana yang ingin negaranya maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Ya teman-teman, beberapa hari lalu beredar video di media sosial ya, yang memperlihatkan seorang pendemo yang sedang berorasi di atas kendaraan. Dan orasi pendemo ini dianggap mengandung ancaman ya oleh banyak netizen ya, karena dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Andai bukan bulan puasa, saya datangi mereka. Titik begitu ya. Nah, kemudian disambut seruan takbir dari pendemo yang lain. Nah, orasi tersebut dianggap para netizen berlebihan ya teman-teman, karena sudah bukan dianggap lagi berorasi, melainkan ancaman ya, atau mengancam begitu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Tidak menunggu lama, mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Seperti yang saya bilang tadi, andai bukan bulan puasa, saya datangi mereka, saya sembelih satu persatu. Takbir! Allahu Akbar! Baik saudara-saudaraku, itu kekesalan hati saya. Sebetulnya saya tidak mau berbicara, akan tetapi di sini ketahuan mana yang jogos, mana yang ingin negaranya maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan sudah kita dengar bersama-sama ya teman-teman, seorang pendemo yang sedang berorasi di atas kendaraan bak terbuka, sejenis pickup begitu. Dan isi orasinya sangat mengerikan dan dianggap bernada ancaman ya, sudah kita dengar bareng-bareng. Lanjut. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham? Kalau di surat suara, tenang, masih ada urat suara. Nah, ini contohnya ini, jenis-jenis orang seperti ini, anak-anaknya Abah. Itu namanya tong kosong nyaring bunyinya, tapi nyali kecil. Kemarin sebelum bulan puasa, engkau kemana? Hah? Kenapa pas bulan puasa baru engkau orasi seperti itu? Baru alasannya karena bulan puasa. Aduh, bapak, tobat-tobatlah bapak. Jangan karena gagal jadi pemimpin, kalian salahkan orang lain. Ya banyak koreksi diri lah. Rekam jejaknya busuk seperti itu, mana mungkin rakyat memilih jadi pemimpin. Kalah surat suara tidak masalah ya, karena masih ada urat suara ya, urat leher. Ya betul juga sih ya. Walaupun kalah, faktanya kan tetap bisa berdemo ya dengan urat suara dan berteriak-teriak bahwa pihak lain melakukan kecurangan ya. Jadi melayangkan sebuah tuduhan. Yang begini ini kata netizen barusan adalah tong kosong nyaring bunyinya. Lanjut. Yang busuk itu sama-sama kita tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini salah satu ciri-ciri orang provokator ya, jangan diikutin karena ini berusaha untuk menjatuhkan Jokowi dengan cara-cara yang tidak pantas dan melakukan penghinaan terhadap presiden itu tanpa bukti. Ini jelas mengindahkan aturan-aturan hukum dengan kehendak sendiri untuk menjatuhkan presiden, dan itu termasuk juga kalau saya rasa itu adalah
makar ya terhadap pemerintah, dan saya rasa ini udah benar-benar keterlaluan. Kepada pihak kepolisian, secepatnya lah orang ini yang melakukan provokator ini diproses aja lah. Kepada Bapak Jokowi udahlah, nggak usah lagi kasih kata-kata pengampunan orang-orang yang demikian, Pak. Ini benar-benar meresahkan kami pada masyarakat ini yang selama ini menikmati bagaimana kepemimpinan Bapak selama 10 tahun menjadi presiden, dan kami rasakan banyak perubahan terkait dengan bangsa ini, banyak kemajuan yang kami lihat, terutama infrastruktur dan sebagainya. Ini nggak boleh dibiarin, Pak. Ini segera ditindak. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi menjamur orang-orang seperti ini ngomong sesuka hati. Kita aja orang berpendidikan ya, tahu dunia politik dan hukum, tidak berbicara asal-asal demikian, yang mengundang dan memprovokatorin orang untuk melakukan kebencian terhadap orang lain. Salam NKRI. Kalau yang barusan ini kayaknya Niko Silalahi ya teman-teman ya, yang kepalanya gundul barusan ini. Karena beberapa waktu lalu kayaknya ini memang kepalanya bocor ya. Karena konon itu karena dia habis diamankan oleh Brimob saat demo beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini dia beraksi lagi ya. Lagi-lagi dia menyerang Pak Jokowi, dan oleh netizen barusan dia dianggap sebagai provokator ya. Lanjut. Merebut dari penjajah itu dengan seluruh rakyat Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Subhanallah, Alhamdulillah. Bu, ibu-ibu, tukang es cendol, tukang kolak pisang. Tukang es cendol, tukang kolak pisang, lo demo. Itu lu ngomong berdua, lu ngomong, jawabannya lu jawab sendiri. Tukang cendol, kolak pisang. Sutia Markona, demo lu tuh demo apa temanya Sutia Markona? Lu ngomong, itu udah lu jawab sendiri omongan lu. Markona, Sutiem, tukang kolak pisang, tukang cendol. Lu bilang Indonesia, ya memperjuangkan Indonesia, memerdekakan Indonesia dengan darah, dengan harta, macam-macam, mengusir orang asing. Lah itu yang lu perjuangkan siapa? Markona, Sutiem, tukang cendol, tukang bubur kacang hijau. Nah, lu yang perjuangkan siapa? Orang pribumi, orang asing. Apa lu nggak nyadar? Nah, Markona, Sutiem, tukang cendol, bubur kacang hijau, tukang kolak pisang. Aneh lu pada. Bobi, Gibran, Kaisang, Pak Jokowi termasuk. Emang serta-merta dia duduk sebagai pejabat, sebagai presiden, atau sebagai anaknya wakil presiden, atau si Bobi sebagai wali kota? Kan kagak. Dipilih sama rakyat. Kenapa sekarang lu bilangnya menguasai atau macam-macam? Lu pada nyadar dah. Ya, pada nyadar diri. Mendingan lu sekarang bikin kue dodol buat ntar lebaran. Ngapain lu demo? Demonya juga lu jawab sendiri, lu teriak-teriak sendiri. Jawabannya udah lu ungkapin. Kata lu bilang tadi, gue ngomongin lagi nih, mengusir penjajah dari Indonesia dengan segala jiwa, raga, darah, materi. Lalu sekarang malah lu mau jadiin orang asing presiden. Gimana sih lu? Nah, Markona, Sutiem, tukang cendol, es dawet, bang kolak, bang takjil. Pada nyadar bu, lu pada nyadar, udah pada tua. Mendingan lu ibadah, fokus, bikin kue lebaran. Enak lagi buat ntar keluarga pada ngumpul. Markona, Sutiem, tukang kolak, tukang cendol. Demonya lu nggak jelas.
Apain lu demo? Kalau kata gue pribadi nih ya, lu tuh ibaratnya meludah, terus ludah lu jilat sendiri. Udah Marco Nasution. Mending lu bikin kolak kan, lu dagang takjil. Demo lu nggak jelas. Udah gitu aja ya, ibu-ibu Marco Nasution, tukang kolak, tukang takjil. Demo lu nggak jelas, nggak berarti. Tiba bikin anda doang, bikin ribet. Tuh bang ojol, Grab mau udah lewat gara-gara lu. Rezeki mereka terhambat tuh. Orang macet kenal lu, dosa lu di situ udah dosa lu. Oke, Marco Nasution. Tukang kolak, tukang takjil. Oke. Setahu saya wanita yang berorasi di atas kendaraan tadi adalah pendemo yang beberapa waktu lalu terinjak-injak oleh aparat saat demo ya teman-teman ya. Yang kemudian saat dirawat di rumah sakit dia membuat VT yang mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak ada yang menjenguk gitu ya, dia sendirian, tidak ada yang menjenguk begitu, dan kemudian banyak di stitch oleh netizen yang mengatakan sendirian ya Bu, temannya mana ya, kayak gitu kemarin. Lanjut. Saya memang belum sehat banget karena dada saya masih sakit. Ya kalau nyari penyakit itu wajar, muntah darah, dada nyesek, wajar lah karena emang penyakit dicari gitu. Coba kalau di rumah ya kan, ngelayanin suami, ngelayanin anak, nah itu nggak bakalan sampai muntah darah, sampai nyesek gitu ya, malah justru berkah gitu. Itu bedanya. Orang yang berpikiran waras, pintar itu pasti berbeda berpikir, ya. Kalau orang yang berpikiran pinter, waras itu pasti mendingan gue di rumah, ya kan, ngelayanin suami gue, nganterin anak gue sekolah, nah itu malah justru lebih bagus, nggak ada penyakit gitu. Kalau udah kayak gitu kan penyakit ya tanggung sendiri lah, masa suruh patungan 02 ogah kan gitu. Ya minta sama teman-temannya aja, kalau nggak minta sama junjungannya dipertahankan seperti ini kan gitu. Dan ini satu lagi untuk masalah Jokowi ataupun yang lainnya. Ini kan masalah kalah di pemilu dengan perolehan angka suara menjadi nomor 2 gitu kan. Tapi yang disalahkan itu merembet-merembet lah, dari Jokowi lah, dari Gibran lah, dari KPU lah, Bawaslu lah, aparat lah, semua disalah-salahin. Udah gitu membawa nama atas rakyat gitu loh. Itu yang paling benar-benar menjijikkan gitu ya. Membawa rakyat siapa gitu loh, rakyat yang mana yang disebutin gitu loh. Dan untuk para petani mana gitu loh, petani mana, justru dari menteri pertaniannya awalnya siapa itu loh, pupuk ya, subsidi pupuk itu dikorupsi sama siapa ya, menteri pertaniannya itu siapa, dari partai mana gitu loh ya. Jadi ibu ini biar tahu, biar paham gitu loh. Petani sih udah oke-oke aja, ya kan. Petani juga pengen mendapatkan kesejahteraan untuk masalah harga beras segala macam. Cuma kan banyak sampean situ yang komplain harga mahal segala macam, pengen kebutuhan pokok murah lah. Anda hanya tinggal menikmatin. Mereka berjuang di ladang lah, di sawah lah, kehujanan, kepanasan, tapi mereka nggak pernah ngeluh. Mereka nggak seperti sampean. Mereka nggak seperti sampean gitu. Mereka santai gitu. Beras murah, mereka santai. Gabah murah, mereka santai. Sayuran murah, mereka santai. Giran sekarang baru mau naik sedikit aja, sampai udah teriak-teriaknya minta ampun, minta sembako mahal lah, sembako harus diturunin lah segala macam, ya kan? Apa petani pernah seperti itu, berteriak seperti sampean-sampean? Nggak ada. Mereka lah justru yang berjiwa-jiwa satria, jiwa-jiwa NKRI demi memenuhi kebutuhan kalian-kalian kan gitu. Dan untuk era Jokowi ini saya rasa udah cukup bagus ya, udah cukup bagus. Meskipun di era pemerintahan Jokowi ini istilahnya banyak sekali demo-demo yang nggak suka tentang dia, tapi berapa persen, hampir separuh sendiri itu puas dengan hasil kinerja Jokowi ya Bu ya. Jadi Ibu lebih paham lagi gitu. Jadi kerja Jokowi sebagai presiden itu nggak ada yang sia-sia. Segala sesuatu yang istilahnya terbengkalai itu langsung dihajar, diteruskan. Dan untuk pemerataan segala aspek pembangunan dari ujung sampai ujung itu semua merata.
Karena satu Bu, kalau Ibu paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang harus diterapkan sebagai seorang presiden. Jadi nggak pilih-pilih, ya, nggak pilih-pilih gitu loh. Jadi semua harus ditoleransikan, semua harus diratakan. Aspek pembangunan harus rata, karena mereka juga harus mendapatkan hak yang sama gitu loh. Jangan di Jawa aja, di luar Jawa itu juga harus diratakan gitu loh. Ya Bu ya. Jadi Ibu juga harus mengerti, harus paham perjalanan pemerintahan ini gitu loh. Jadi fungsinya apa selama pemerintahan Jokowi ini, hanya jangan dilihat jeleknya gitu loh. Jangan hujan istilahnya kemarau setahun hanya dengan hujan sehari akhirnya hilang semua gitu, jangan gitu loh. Kebaikan orang yang udah berpuluh-puluh tahun hanya dengan satu kesalahan akhirnya rontok semua. Ya itulah tipikal Ibu yang menilai seperti itu. Nggak boleh seperti itu Bu. Ya. Maupun pendidikan Ibu setinggi apapun dengan cara seperti Ibu ini salah gitu. Saya sebagai rakyat biasa pun juga jujur nggak ridho aja gitu, nggak ridho aja kalau misalnya semua segala sesuatu itu disalahkan serba Jokowi, disalahkan istilahnya keluarga Jokowi gitu. Enggak, keluarga Jokowi itu karena segala sesuatu itu udah diatur sama yang di atas Bu. Ibu paham kan? Jodoh, rezeki, maut udah diatur. Kalau emang Gibran jadi wakil itu udah jodohnya dari yang di atas gitu. Jadi Ibu harus paham itu ya Bu ya. Jadi jangan hanya berkorban berteriak-teriak gitu. Capek. Ya. Salam. Ya, netizen barusan berpendapat intinya kalau penyakit itu dicari ya mudah datangnya, bisa dada sesak, muntah darah, dan lain-lain. Coba kalau diam saja di rumah, ya kan? Menjadi ibu rumah tangga yang baik, melayani suami, anak-anak, menyiapkan makanan, pasti tidak akan ada penyakit yang begitu-begitu itu gitu. Lanjut. Bersatu kita teguh, bercerai. Kawin lagi. Ya, lucu teman-teman ya komentar netizen barusan. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ya, betul juga sih selaranya. Lanjut. Kita harus bersatu, rebut demokrasi. Aku iyo kadang heran lo karo wong-wong sebelah iki yo. Dulu mbah-mbah dhewe, buyut-buyute dhewe iki yo ngerebut tanah air iki saka tangane bangsa asing, tangane londo kuwi mengorbankan nyawa, harta hanya demi tanah air ini bisa dipegang kembali oleh seorang pribumi. Masa kita sebagai anak cucunya yang sudah memegang tanah air ini di tangan kita mau direbut dan dikasihkan kembali kepada keturunan orang asing, keturunan orang Yaman gitu. Berpikirlah yang positif. Mbah-mbah dhewe iki berjuang dengan mengorbankan nyawa. Mosok setelah merdeka tanah air ini sudah di tangan kita, kamu mau rebut kembali? Justru yang ingin kamu rebut ini ingin kamu kasihkan ke orang asing. Sadar kamu ini. Ojo bodoh-bodohi kalau hukum demokrasi yang kamu bilang ini rusak. Mana kerusakan mana? Buktikan. Kalau pemilu ini diadakan dengan curang, buktikan. Kamu jangan membawa-bawa rakyat. Kami juga rakyat. Kami juga di desa. Tak ada tuh intimidasi dari siapapun. Kami memilih 02 juga dari hati. Tak ada suruhan dari siapapun. Rumangsamu 58 juta rakyat ini mau ikut dari kelompok kalian? Ya enggak. Wong kamu ini minoritas kok. Mau memprovokasi seorang mayoritas 96 juta bro, mak. Ya, benar ya teman-teman ya. Dulu para leluhur kita berjuang merebut tanah air ini dari tangan penjajah ya. Untuk diri kita sendiri agar dikelola oleh orang-orang asli pribumi begitu. Nah sekarang kita berjuang merebut tanah air ini dari tangan pribumi untuk kita berikan kembali kepada orang asing. Ya mungkin di sini ada konsep atau paradigma yang salah dalam pola berpikir mereka ya. Lanjut. Kami minta kepada Bapak Jokowi
Apakah gagal di MK, lanjut demo lagi. Wow, luar biasa ya. Ternyata di MK gagal. Nah, dituduh lagi Pak Jokowi yang melolos dari MK. Kenapa Anda semua sudah merombak dan ngobrak-ngabrik ya peraturan dan undang-undang pemerintah negara Indonesia? Karena apa? Karena terobsesi untuk kemenangan 01. Bu, tadi Ibu bawa Pancasila kan Bu ya. Saya ini orang awam nih Bu, tidak berapa memahami Pancasila. Kalau seandainya ada yang salah dalam kata-kata saya tentang Pancasila, mohon dimaafkan ya. Tapi paling tidak saya bukan orang munafik yang memahami arti dan Pancasila ya. Begini Ibuku sayang, nih kita baca Pancasila ya. Pancasila ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah Bu, di dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Ibu dari tim 01 ya percaya dengan Tuhan, tidak mungkin demo kan? Ya kan? Berarti boleh dikatakan Ibu belum percaya dengan adanya takdir dari Tuhan. Kenapa? Di sini tertera ketuhanan yang Maha Esa, ya. Takdir dari Allah, takdir dari Tuhan itu adalah Allah Maha Esa, ya. Ya Bu ya. Terus yang kedua, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus saya mau tanya sama Ibu. Yang kedua tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ibu-ibu dari 01 mempunyai keadilan dan beradab, ya, tidak mungkin demo. Ya, kenapa? Ini bulan suci Ramadan lah Bu. Begitu pentingnya kita menjaga keadilan dan adab, apalagi tata bicara. Ya, yang kedua, ya Bu ya, banyaklah arti dari Pancasila itu. Kalau Ibu tadi kan membawa Pancasila tuh. Terus kita lanjut lagi. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, tadi Ibu menyebutkan Pak Jokowi itu memperpecah belah ya antara umat dan bangsa negara Indonesia. Sebenarnya kalau Ibu dan dari tim 01 ini semua ya betul-betul menjaga dengan Pancasila ini, tidak mungkin tiap hari demo sana, demo sini. Disitulah terjadinya perpecahan belah dan persatuan Indonesia Ibu ya. Ibu harus paham itu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tuh Bu. Ibu tadi teriak-teriak Pak Jokowi ya kan. Menyalahkan dan mencela dan melecehkan dan meremehkan Pak Jokowi dan juga Ibran. Di sini ada tertera kepemimpinan loh Bu. Kalau Ibu sebagai rakyat yang benar, rakyat yang amanah, rakyat yang menghormati undang-undang, tentu Anda semua dari tim 01 sudah pantasnya Anda itu menghormati pemimpin negara Indonesia ya. Karena Pak Joko Widodo adalah pemimpin kita loh. Apapun itu selagi dia dalam memegang jabatannya, sudah sepantasnya kita menghormatinya. Terus 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buat 01. Ya. Kalau Anda itu betul-betul NKRI, betul-betul rakyat Indonesia, betul-betul negarawan, tentu Anda menjaga keadilan itu. Ya,
Kenapa? Ini demonya di dalam bulan suci Ramadan. Kalau Anda itu adil dan beradab, tidak mungkin Anda demo, ya. Ini apa? Sudah membawa keresahan masyarakat Indonesia. Itulah arti dari saya 5 keterangan Pancasila. Jadi di sini saya simpulkan, tim 01 ini, ya, dan juga 03, ya, dia telah meragukan adanya takdir dari Allah dan juga mencela dan melecehkan pemimpin. Yang semua itu isinya hanya tuduhan dan fitnah. Ya. Sebenarnya Anda tahu bahwa fitnah itu ada hukumnya, ya. Nah, begitu loh. Jadi di mana, ya, keadilan? Jangan meminta keadilan itu kepada presiden. Coba Anda yang demo itu, mintalah keadilan itu di dalam diri Anda sendiri dulu. Ya. Minta. Cari keadilan itu di dalam diri Anda semua. Karena Anda itu mentaatkan agama, mematuhi peraturan-peraturan Islam. Apakah ada di dalam peraturan Islam itu? Di dalam bulan suci Ramadan, ngajak demo sana, demo sini, menggiring opini untuk menuduh dan memfitnah presiden dan calon presiden di negaranya sendiri. Itu saja sudah dosa besar loh. Saya tahu demo itu ada undang-undangnya, dilindung oleh undang-undang. Tapi demo yang mana Bapak Ibu? Yang kalian demo sekarang ini kan kalian itu memperjuangkan kursi kepresidenan buat Bapak Anies Baswedan yang tidak mungkin terjadi. Itu yang Anda perjuangkan. Anda berharap di negara Indonesia ini di tangan Pak Anies adanya perubahan. Perubahan yang mana yang Anda mau? Saya mau tanya ini tim 01. Perubahan yang mana yang Anda mau? Ya. Padahal kita tahu ini. Kalau Pak Anies Baswedan menjadi presiden, HTI dan FPI akan bangkit lagi. Buat Bapak Ibu dari tim 01, tim 03, kita mewakili dari 02. Ibu, Bapak Ibu, kita tidak membenci yang namanya HTI. Kita juga tidak membenci yang namanya FPI. Ya, saya tahu di dalam HTI itu ada jiwa-jiwa tentang agama Islam, ya, ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi di dalam itu saya lihat Anda semua telah meninggalkan aturan-aturan Islam. Ya, jadi begini loh Bapak Ibu, bukan kita tidak mau HTI, menerima HTI. Sebenarnya Ibu pun tahu, kalau kita berpolitik yang beralasan dengan agama yang diutamakan, di Indonesia ini bukan orang Islam saja. Bapak Ibu, nenek moyang kita dulu, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, mereka itu bergerak untuk memperjuangkan negara Indonesia, untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bukan orang Islam saja, ya. Bukan orang Islam saja. Jadi kalau berdalihkan dengan agama yang diutamakan dengan Islam saja, berarti Anda semua itu tidak menghargai jasa-jasa nenek moyang dulu yang non-Islam. Paham Anda semua? Ini pakai jubah, demo, teriak sana, teriak sini, umur sudah lanjut, yang tidak pantas dikerjakan. Coba kalau demo untuk pemimpin itu yang jelas isinya, kalau seandainya ini sembako, naik nggak pakai turun lagi, ya kan? Kalau seandainya Pak Jokowi ini makan duit, mementingkan diri sendiri, barulah kita demo. Ini kan dia banyak utang memperkayakan negara.
gagal di MK, demo jalan lagi. Ya, intinya pendapat orang yang barusan ini agak panjang itu seperti itu. Sebuah sindiran yang sebetulnya sangat sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Dan netizen barusan mengurai butir-butir Pancasila ya, salah satunya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan netizen barusan mengingatkan kepada para pendemo ya, bahwa kalau ibu percaya adanya takdir dari Tuhan, maka ibu-ibu tidak akan berdemo katanya. Betul juga ya. Karena kalau sudah percaya dengan adanya takdir Tuhan ya sudahlah, kalau kalah ya sudah kalah gitu. Lanjut. Selamat pagi Indonesia. Hari ini jutaan Pagi juga Kang, pagi. Mau bahkan kan itu mau ribuan, mau jutaan pendukung Akang, saya nggak ngaruh. Apa yang mau dibilang perubahan, ha? Dari zaman Ibu Megawati, dari Bapak SBY, dari Bapak Jokowi, dan termasuk yang sekarang, apa yang mau diperubahin? Yang bisa ngerubahin perubahan ini cuma diri kita sendiri, Pak. Ya. Kita juga susah payah, Pak, hidup nyari duit, kerja kesini buat napain keluarga. Enggak sebaling lidah yang Bapak ucapkan, mau dibantu sama Pak Anies kehidupan Bapak. Enggak mungkin, Pak. Pemimpin negara itu bukan Bapak doang, yang mau dikasih banyak bahkan ribuan rakyat. Jadi perubahan apa yang dibikin? Ya, memang sejak dulu isunya perubahan ya teman-teman ya, perubahan terus. Tetapi sebetulnya apanya yang ingin diubah? Isu perubahan ini terkesan mengambang ya, karena mereka sendiri tidak bisa menjelaskan dengan memuaskan terkait perubahan yang dimaksud itu. Lanjut. Juga hadap sini. Ya ibu-ibu yang masih Katanya demo jutaan, ratusan aja nggak ada. Ini paling 30 orang. Beberapa waktu yang lalu memang ada seruan demo lagi ya di depan gedung MK yang katanya untuk mengawal sidang MK begitu. Katanya yang akan datang adalah jutaan orang ya, klaimnya seperti itu ya teman-teman. Ternyata hanya beberapa biji saja ya. Barusan dihitung oleh netizen katanya paling banyak cuma 30 orang. Lanjut. Berani ke Jakarta. Ya, dia pengecut. Pak, mana mungkin Pak Presiden gak berani ke Jakarta? Emangnya Bapak siapa? Lagian Bapak bilang Pak Jokowi pengecut. Pak, tugas Presiden itu gak ada ngurusin demo. Ya, banyak tugas Presiden yang lebih penting daripada urusan demo bapak-bapak semua. Jadi kalau mau ngomong tuh Pak ya, bagus-bagus sedikit. Lagian umur pada tua-tua di situ. Pulang sudahlah. Jumpa anak, jumpa istri. Nanti tiba-tiba ajal menjemput Pak, gak sempat nanti kumpul sama keluarga. Kalau ngomong tuh kasih contoh yang baik sama anak-anak Pak. Jangan bilang Pak Jokowi pengecut. Bapak yang pengecut, dah kalah. Mau minta menang. Ya berarti kalian yang pengecut, bukan Pak Jokowi. Salah Bapak. Maksudnya gimana ya? Masa itu tadi yang dimaksud tidak berani datang ke Jakarta itu Presiden Jokowi ya teman-teman ya? Lah emang selama ini Presiden Jokowi itu kantornya di mana? Bukannya di Jakarta, di Istana Merdeka. Emang rada-rada aneh orang-orang ini ya. Lanjut. Bapak Anies, sumpah demi Allah, demi Rasulullah ini cocok Bapak Anies ini. Begitu begini bagi cret ya. Cocok pemimpin dunia Pak Anies pakai cerot cai eta diuruskeun ta banjir oge nu kamari teh urus jadi gubernur kumaha jadi presiden seluruh dunia rohania oge arek ditampung jadi cocok pakai cot eta Jakarta banjir keneh kumaha caina pakai cot lieur aing ngomong. Iya, Pak Anies cocok ya jadi pemimpin di dunia dan di akhirat katanya tadi. Tapi disambut oleh netizen barusan, memimpin Jakarta saja dianggap tidak mampu ya, apalagi memimpin bangsa sebesar Indonesia. Ya, bisa-bisa se-Indonesia dilubangi untuk membuat sumur resapan. Lanjut. Nah ini komentar seperti ini. Makanya kita ikut jalur Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video
buat Ibu Ipa Pila yang terhormat dan terpintar dan tercantik dan terheboh dan tersolik dan tersolikin, ya. Ini Bu Ipa, 02 tidak melarang Pak Anies itu mengajukan keadilan ke MK, ya. Kita tidak melarang. Dengar, pahamkan Ibu Ipa Pila. Tidak melarang. Cuman yang kami sayang itu Anda semua tim 01 itu sangat meresahkan, ya, membuat kita tidak tenang, terutama dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Silakan mengaju ke MK, ya. Tapi hasilnya apa? Apa hasilnya ke MK? Yang kalian itu gugat itu lain, yang dibahas di MK lain. Masa membahasnya bansos? Yang merasa tersakiti ini kaum 01 ini, merasa tercurangi, merasa terzolimi, terus tidak mempercayai suara dari 02 itu suara manusia, ya, tidak percaya. Ini tim 01 ini tidak percaya yang nyoblos Pak Prabowo itu manusia semua. Cobalah, itu aja udah parah itu. Nampak betul jiwa yang sakit. Sekarang begini Bu Ipa Pila, biar Anda itu puas semuanya. Nih, saya tim dari 02 menghimbau kepada seluruh penjaga TPS dan saksi dari kabupaten mana, dari provinsi mana, dari kecamatan manapun, dari kelurahan manapun, ya, terutama buat tim 02, ya, kumpul semua bukti-bukti dari 02, ya, di seluruh Indonesia ini, kalau bisa bawa ke MK, biar tahu ini tim anak abah ini. Masih juga tak percaya, tidak rela kemenangan Pak Prabowo. Ujung-ujungnya jadi pemberontak, demo sana, demo sini, meresahkan masyarakat, ya. Tahu nggak? Dengan statement-statement Anda semua nih kaum 01 ini mengajukan ke MK, meragukan suara rakyat pihak Pak Prabowo. Tahu nggak? Tanpa disadari itu sudah merendahkan martabat Pak Anies Baswedan sendiri. Nah, kenapa? Anda itu sudah kalah, mau mencari kemenangan, ya nggak jumpa-jumpa lah, ya. Nih buat Ibu Pila ini, Ipa Pila ini. Apalagi Anda itu semua orang yang mentaati agama, sementara suara rakyat tim 02 Anda ragukan. Tak mungkin Anda itu tidak tahu suara rakyat dari 02 itu, ya, dengan adanya campuran tangan Allah di situ. Kalau Allah nih Ibu Ipa Pila, kalau Allah belum berkehendak, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, juga tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa di saat Pak Anies kalah, Anda semua tim 01 meragukan Allah, ya, teriaknya curang. Nih, aku kasih tantangan nih buat 01 nih, ya, kumpul semua bukti-bukti, bawa ke MK, ya, bawa semua ke MK, hadapkan kepada hakim-hakim MK. Yang katanya 02 itu curang. Anda kan tahu kenapa Pak Anies kalah dan Ganjar juga kalah, ya, karena Pak Anies sendiri dan juga Pak Ganjar sendiri di dalam debat, merekalah yang menjatuh dirinya sendiri dan juga menjatuh martabatnya sendiri.
rakyat ini sudah pintar, ya. Paham Ibu Ipapila? Jangan lagi-lagi membuat video seolah-olah 01 ini tercurangi, tersakiti, disakiti sama 02, dicurangi sama 02. Sebenarnya itu sekarang nih yang terzolimi itu kita 02. Kenapa saya bilang kami 02 ini tersakiti, terzolimi, dicurangi sekarang ini? Karena kami 02 itu menang, tapi tidak boleh merayakan. Jangan bilang nggak ini ya, tidak melarang ya. Saya itu live streaming itu udah berapa orang tuh tim 01 datang ke live saya, melarang kami mengatakan dan mengiyakan Pak Prabowo itu menang. Kan udah sakit hati banget itu. Hati apa itu? Tidak boleh merayakan kemenangan Pak Prabowo. Mau diaturnya kita nih 02 ini. Makanya aku bilang sekali lagi, mulut 01 itu sama kayak mulut bebek, baru lepas dari kandang. Kalau debat nggak berhenti ngomongnya sampai nggak bisa napas. Itulah 01 ini. Jadi itu kalau Pak Anies kalah, ulang lagi gitu. Mau diulang lagi pemilunya sampai menang Pak Anies. Hah? Tahu enggak? Anda ini ya yang mentaati agama ini tanpa disadari Anda itu sudah menduakan Allah, sudah meragukan Allah, sudah meragukan takdir yang dikirim oleh Allah. Itu apa hukumannya? Hukumnya apa itu? Jangan taunya hukum qaddiluhum aja, lawan mereka. Itulah hadis yang berbunyi dari 01. Ya. Kenapa giliran kalah jadi pemberontak? Hah? Ini di MK nanti bisa gagal nih. Mau diajukan kemana lagi? Mau diajukan ke Tuhan? Iya. Nah. Boleh Bu ya. Kami ini 02 ini, kenapa kami perjuangkan? Kami 02 itu mendapat suara terbanyak. Ya. Masa Ibu tidak percaya 58% tuh suara dari 02 ini suara manusia. Sekarang gini aja Bu, buat TPS sendiri, joblos saja sendiri. Satu orang tuh 100 suara. Joblos Pak Anies itu masing-masing kalian. Nah, baru menang Pak Anies itu. Nah, terus nanti jadi presidennya di mana? Hah? Bergabunglah dengan Rohingya. Karena Rohingya yang tak ada presidennya di Indonesia ini. Satu. Terus duduknya di mana? Jangan di Indonesia. Beli pulau satu daerah itu untuk sendiri. Ya. Buat Pak Anies jadi presiden. Kalian itu kalau pendukung Pak Anies yang paling sayang Pak Anies, yang cinta Pak Anies, kalian beli itu pulau satu. Nanti kalau Pak Anies menang, di pulau itulah duduk kalian semua, pindah ke situ. Enak kali bilang suara dari 02 suara gaib. Nih Pak Ganjar juga nih. Bisa-bisanya menghilangkan katanya suara 02 itu 0. Pak, ini Pak Ganjar ya sama Pak Anies. Kalau kalian tuh ada dana, kami siap nih tim pendukung Pak Prabowo ini siap ke Jakarta di depan KPK itu bikinkan TPS. Biar di situ aja kami nyoblos ya. Biar tahu kalian semua. Sok-sok tersakiti, sosok terzolimi, makin parah, ya. Apapun itu, kalian tak berhasil. Seandainya suara dari 02, kalau seandainya DPR atau MK atau Bawaslu meragukan suara dari 02, situlah kita ribut, ya. Ingatkan itu, camkan kata-kata saya Ibu Ipapila. Coba kalian aja suara cuma segitu aja kalian perjuangkan, apalagi kami 02.
Ya teman-teman, sebetulnya dengan berdemo dan mengajukan gugatan ke MK itu memang sebetulnya ya sama dengan merendahkan diri mereka sendiri. Karena sudah jelas-jelas kalah, tapi terlihat tidak mau kalah jadinya. Ya jadinya kan bukan malah baik di mata masyarakat, tapi malah terlihat semakin jelek saja. Lanjut. Kami mencari pemimpin itu yang bisa menata negara dan berusaha mensejahterakan rakyat dan tidak banyak omon-omon. Bukan cari pemimpin yang hanya pandai menata kata, suka tebar janji. Agama dijadikan kepentingan politiknya. Percuma kalian tiap hari demo, teriak-teriak sampai urat leher hampir putus. Kami yakin kok Pak Prabowo tetap menang nanti di MK. Kalian pasti belum puas kan dan mengatakan MK curang? Kita lihat saja nanti. Salam waras dari pendukung 02. Ya betul teman-teman, kita mencari pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat, bukan sekadar omon-omon. Juga tidak mencari pemimpin yang hanya pandai menata kata, suka tebar janji dan menjadikan agama sebagai barang dagangan demi kepentingan politik. Ya, tentu kita tidak menginginkan pemimpin yang seperti itu. Ya, teman-teman, demikian videonya sudah kita saksikan bersama. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.